Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jidalal qalama lil kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi dil malakut alladzi jabarut wal jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata li ikhtibaron alal imani wasubut. Awalan hayabina nashkur ta'ala azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'an an najdami'an fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Sanian salatan wa salaman daimaini wa mutarajimaini wala habibina wa syafina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajana min dhulumati ilan nur. Oke, baik. Apa kabar kakak-kakak di rumah? Oke, semoga kalian baik-baik saja di rumah. Iya. Kaget kan tadi kenapa pembukaannya pakai bahasa Arab? Nah, karena sekarang Pak Fikri sama Pak Renka akan sedikit menerangkan dan mempraktekkan tentang bahasa Arab, yaitu muhadasah. Benar Pak Renka? Benar. Nah, jadi di sini kita bakal muhadasah. Jadi muhadasah itu percakapan dengan menggunakan bahasa Arab. Betul sekali. Karena kan pertemuan selanjutnya pada kajian keagamaan ini telah dijelaskan sama Ustadz Yusuf atau Pak Yusuf ya, tentang sejarahnya, asal usulnya bahasa Arab. Nah, sekarang Pak Renka dan Pak Fikri di sini akan sedikit mempraktekkan. Nah, kakak-kakak sudah siap di rumah? Harus ya, ya Pak Renka ya. Pokoknya harus siap, pokoknya pantengin terus. Iya. Biar kalian paham juga gimana cara percakapan. Nanti kita bakal percakapan dengan gimana caranya berkenalan dengan menggunakan bahasa Arab. Betul sekali. Atau kita untuk menanyakan sedang kemana atau sedang apa. Sudah siap anak-anak? Iya, nanti supaya kalau misalkan kakak atau bunda atau adik-adik di rumah, kalau misalkan ada yang pergi ke Arab, nanti biar nggak bingung kalau misalkan jajan di warung ya. Kalau misalkan ini jadi kita tuh bisa pakai bahasa Arab. Kalau misalkan beli es di Arab kan nggak tahu ada es enggak. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, sudah siap Pak Renka? Siap dong. Oke. Jadi ini perkenalan. Perkenalan itu bahasa Arabnya ta'aruf. Apa? Ta'aruf apa? Apa perkenalan? Ta'aruf. Oke. Ta'aruf itu berarti ya. Diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Ta'aruf. Nanti di situ kita ta'aruf itu berarti perkenalan antara orang dengan orang lainnya, lawan kata ya, lawan ini. Jadi kita di situ menanyakan nama, menanyakan alamat atau rumah, atau menanyakan tempat tanggal lahir, atau ya pokoknya gitu lah, pokoknya pantengin aja. Iya, jadi seperti itu. Sudah siap Pak Renka? Oke, jadi ketika kita berpapasan sesama umat Islam itu, sesama umat Muslim itu, kita harus mengucapkan salam ya. Dan kita harus lihat lawan jenis dulu, harus lihat lawan yang akan diajak bicara oleh kita, apakah itu perempuan atau laki-laki. Sedangkan sekarang kan Pak Fikri dengan Pak Renka sama-sama laki-laki nih, jadi ya boleh salaman ya. Salaman itu lebih baik karena sedikit menghapus dosa ya Pak ya. Iya. Sedikit menghapus dosa, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dengan lawan jenis itu tidak boleh kalau misalkan berpapasan itu ya. Jadi seperti nggak boleh salaman juga, bukan mahram soalnya, kecuali sudah mahram. Oke, jadi misalkan ya Pak Fikri sama Pak Renka lagi pura-pura nggak kenal ya. Kita pura-pura kenal, kita ya. baru ketemu, baru datang dan baru pas-pasan. Ya, baru datang, baru pas-pasan, jadi orang kagak kenal lah, kayak nggak tahu kayak gitu. Pak Fikri mulai ya, jalan nih. Jadi pas Pak Fikri jalan, Assalamualaikum Pak Renka. Tahu lagi. Kan pura-pura nggak kenal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mukyahi. Ismi Renka Anggana Fatah. Tanya dong. Wa Mas Mukyahi. Naam, ismi Fikri Syaiful Fakar. Kaifa haluk? Alhamdulillah ini bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bi khair. Nah, tadi percakapan tadi itu untuk menanyakan nama dan kabar. Nah, coba tadi Pak Fikri ngucapin apa dan terjemahkan kasih tahu ke kakak. Oke, pertama itu kan salam. Jadi
ya sesama umat Islam harus salam dulu ya, disunahkan tapi dianjurkan, sangat dianjurkan sekali untuk salam, dan yang menjawabnya juga itu wajib. Dan situ Pak Fikri menanyakan man ismuk, man ismuka ya, man ismuka itu artinya siapa nama kamu, yang berakhiran ka itu ka ya, itu kepada laki-laki. Man ismuka beda dengan man ismuki. Kalau misalkan man ismuki kepada lawan jenis, yaitu perempuan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin bertanya nama kepada seseorang yang belum kita kenali, pakai mufrodat yang tadi, pakai muhadasah yang tadi. Man ismuka ya akhi, man ismuka ya ukhi ya ukhti, man ismuki ya ukhti. Jadi seperti itu ya. Coba Pak Rengka. Nah, sedangkan kalau ditanya man ismuka, tadi kai itu domirnya apa? Tertuju kepada laki-laki. Sedangkan man ismuki itu tertuju kepada perempuan. Dan kalau kita sebagai laki-laki dan menjawabnya ismi itu nama saya, ismi Rengka Anggana Fata. Nah, jadi kalau ditanya man ismuka, jawabnya ismi Rengka Anggana Fata atau ismi Ahmadun. Nah, lanjut Pak Fikri ya. Juga tadi Pak Fikri menanyakan kabar daya karena kita tuh masih pura-pura belum kenal, kita kan nggak tahu kabarnya nih, Pak Rengka tuh kabarnya gimana. Jadi Pak Fikri tuh bertanya kepada Pak Rengka, kaifahaluk. Jadi menanyakan kabar itu kepada domir laki-laki ya, kaifahaluka kalau misalkan kepada perempuan atau lawan jenis atau kepada ukhti itu kaifahaluki ya. Jadi domirnya perempuan, kaifahaluki. Jadi yang artinya bagaimana kabarmu wahai saudaraku, bagaimana kabarmu itu kepada laki-laki. Silakan dilanjut Pak Rengka. Ketika ditanya kaifahaluka, dan artinya itu bagaimana kabarmu, maka kita menjawabnya apa? Alhamdulillah inni bi khair. Betul sekali, itu mengadakan keadaan kita baik-baik saja ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut percakapan. Lanjut semangat. Jadi yang tadi kalian harus ingat ya, menanyakan nama dan menanyakan kabar. Iya, seperti itu. Paling nggak gantian nanya saya. Oke. Wa aina taskun? Naam, ana askun min Syirbun, ana askun fil Syirbun. Wa anta? Ana askunu fi Tangerang. Nah, coba Pak Rengka artiin dulu nih, takut anak-anak nggak ngerti. Ya. Tadi Bapak nanya aina taskun, itu artinya di mana kamu tinggal? Nah, Pak Fikri jawabnya ana askun min fil Cirebon. Saya tinggal di Cirebon. Nah, kadang-kadang suka salah mengartikan yang Pak Rengka ya. Iya. Min aina sama tadi apa? Aina taskun. Nah, itu. Jadi jelaskan Pak Rengka. Jadi kalau untuk menanyakan tempat tinggal itu lebih tepatnya ke aina taskun, di mana kamu tinggal? Ana askunu fi Syirbun gitu. Kalau min aina itu kita lebih tepatnya kalian habis pergi dari mana dan kita bertanya min aina anta, dari mana kamu gitu. Kalau nah, aina taskun ya, di mana kamu tinggal? Tuh, itu kalau menanyakan tempat tinggal itu jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kalau misalkan nanya kepada seseorang, menunjukkan pengen tahu itu orangnya dari mana, asal dari mana, tapi kita bertanyanya pakai min aina anta. Min aina anta, emang bener min aina dari mana kamu, tapi yang dimaksud dari mana kamu tuh ketika seseorang itu telah gimana ya, pergi atau meninggalkan tempat dari situ dan ingin menuju ke tempat yang lain. Jadi kalau misalkan menanyakan alamat atau menanyakan tempat tinggal itu taskun ya, pakai askun atau taskun. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak Rengka, saya gantian nanya nih. Oke. Ma hiwayatuka ya akhi? Hiwayati qiraati warriyadah. Qiraati warriyadah. Coba Pak Rengka jelaskan. Oh, saya dulu ya. Nah, ma hiwayatuk. Jadi itu tuh menanyakan hobi apa atau cita-cita ya Pak Rengka ya. Jadi apa hobi atau cita-cita kamu? Nah, Pak Rengka jawab tadi. Dan saya tadi jawab hiwayati qiraati wa riyadah. Jadi hobi saya itu
membaca dan berolahraga. Harus ditiru ya, membaca dan olahraga. Membaca dan berolahraga. Iya, olahraga biar sehat. Tadi kan Pak Pikir bilang mahiwayatuka, jadi K itu domirnya tertuju pada laki-laki dan Pak Pikir sedang bercakapan kepada Bapak. Jadi domirnya K. Jadi kita ulangi dari awal ya, biar si kakak atau adik-adik di rumah bisa mengikutinya. Boleh diikutin sambil ngomong sendiri juga nggak apa-apa. Karena bahasa Arab itu yang penting praktek ya. Oke, jadi gini Pak Fikri, sebutin bahasa Arabnya terus sama artinya. Oke, siap. Ini kita pura-pura nggak kenal lagi ya, pura-pura nggak kenal. Jadi dalam perjalanan pas-pasan kayak orang nggak kenal kayak gitu. Dan ingin kenalan, menanyakan kabar seperti itu. Tadi itu dimulai dari mana sih? Assalamualaikum. Ya dari siapa? Dari saya. Oke. Gue usah salaman dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muka ya akhi. Ismi Rengka Anggana Fata. Siapa nama kamu wahai saudaraku? Nama saya Rengka Anggana Fata. Waman ismuka ya akhi. Dan siapa namamu wahai saudaraku? Ismi Fikri Saiful Fakar. Nama saya Fikri Saiful Fakar. Saya tadi ya. Kaifa haluk ya akhi? Apa kabar kamu wahai saudaraku? Alhamdulillah ini bi khair. Artinya? Alhamdulillah saya dengan keadaan baik-baik saja. Nah, seperti itu. Jawab lagi nanya saya. Aina taskun? Ana askun fil Sirbun. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Cirebon. Terus pikir rumahnya jauh banget di Cirebon. Iya, nggak kayak Tangerang dekat ya. Mahiwayatuka ya akhi. Apa hobi kamu wahai saudaraku? Hiwayati wal qiraatu war riyado. Hobi saya membaca dan berolahraga. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya, sedikit muhadasah yang penting bermanfaat buat kita semua ya. Nah, jadi seperti itu kakak. Jadi kenapa kita harus menggunakan apa pentingnya bahasa Arab itu? Ya pentingnya bahasa Arab itu ya kita kan supaya agar mudah untuk menghafal Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu berbasis bahasa Arab. Jadi nggak salah kita belajar bahasa Arab, dan emang itu ya memang bukan harus ya, maksudnya sangat penting sekali buat kita agar kita menghafal Al-Qur'an itu jadi lebih mudah. Jadi harus pelajari dulu bahasa Arab, itu hubungannya dengan Al-Qur'an. Mereka. Oke, jadi di sini bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa dunia juga ya. Selain bahasa Inggris, adapun bahasa Arab. Bahasa Arab pun termasuk bahasa dunia. Karena kenapa kita harus, benar tadi kata Pak Fikri, kenapa kita harus paham atau bisa menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa kitabnya umat Islam. Betul sekali. Gitu. Jadi sedangkan bahasa Arab pun bahasa surga. Al-lughatul Arabiyyah, al-lughatul jannah. Jadi, bahasa Arab pun bahasa Arab juga bahasa Arab surga. Jadi ketika nanti kita di surga, kita menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa, apalagi bahasa yang aneh-aneh, bukan. Jadi kita tuh ya Nabi kita dari Arab, dari sana dari Mekah. Jadi ya kita juga harus belajar tentang bahasa Arab ya Pak Rengka ya. Iya benar. Karena kita sholat pun menggunakan bahasa Arab. Kita membaca Al-Quran pun menggunakan bahasa Arab. Jadi setidaknya kita harus paham sedikit untuk berbicara bahasa Arab, karena pentingnya bahasa Arab itu. Jadi gimana? Sudah mau pengen belajar bahasa Arab nggak? Iya. Kan di SD Anur juga sudah ada dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sudah diajarkan tentang bahasa Arab. Nggak apa-apa. Sedikit-sedikit menghafal mufrodat, menghafal kosakata, lama-lama menjadi bukit, lama-lama juga jadi bisa. Jadi seperti itu. Pokoknya yang penting itu kalian tuh usaha untuk belajar bahasa Arab ya. Kalau misalkan bisa nggak bisanya itu terakhiran. Jadi yang penting belajar sungguh-sungguh untuk bisa belajar bahasa Arab, atau enggak nanti kalau misalkan pengen bisa bahasa Arab, mondok di pondok bahasa. Gimana, Reng? Benar. Sekarang sudah banyak pondok bahasa, pondok modern. Iya, banyak banget ya. Mau sebutin nggak? Pokoknya
Banyak sekarang Iya, pondok-pondok jadi bahasa dulu Arab. Ketika Pak Fikri sama Bapak ketika mondok itu dulu wajib untuk menggunakan bahasa Arab dan Bahasa Inggris, iya. Jadi kalau misalkan menggunakan sehari-hari memakai bahasa Indonesia, bahasa daerah itu nanti dihukum. Dan itu salah satu caranya memang harus seperti itu. Kalau misalkan tidak dipaksa, nanti tidak terbiasa. Jadi lah, dibiasakan dulu, lama-lama terbiasa, dipaksa nggak apa-apa untuk kebaikan ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kita keceplosan nih, apa harusnya kan madani apa? Aduh pakai bahasa Indonesia. Nanti ada jasus itu namanya kayak jasus itu apa ya namanya ya? Jasus itu Mata-mata. Ya mata-mata, nanti kalau ada mata-mata dicatat. Waduh, Fikri menggunakan bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia itu tadi yang digunakan? Apa? Padahal cuman apa doang. Apa yang kalau misalkan bahasa Arab maza. Jadi Pak Fikri tuh jadi langsung malamnya dipanggil, langsung dikasih ikop, dikasih sanksi. Ya mungkin, dan ikopnya juga itu insya Allah sangat bermanfaat. Suruh ngafalin mufrodat 20 mufrodat biar bahasa Arab kita kosakatanya nambah. Terus 50 mufrodat, suruh nulis surat, ya seperti itu ya Pak Rengga ya. Jadi kalau kalian ingin bisa untuk menggunakan bahasa Arab, lebih banyak untuk praktek menggunakan bahasa Arab tersebut dan membaca kamus-kamus bahasa Arab. Kita menghafalin mufrodat sedikit kayak macamnya kayak semacam buku itu kitabun atau kurosatun, nah, atau pulpen itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya apa? Kolamun. Nah, jadi hal-hal yang di sekitar kita gitu, dari hal yang terkecil. Nah, coba nih, Bapak mau bertanya ini apa dengan menggunakan bahasa Arab. Pak Fikri, mah ada? Ada. Iya. Mah ada, jangan Pak Rengga yang nanya, saya yang nanya aja. Oh, ya. Nah, Iya. padahal. Nih, Pak Fikri mau nanya sama Pak Rengga. Ini ya, jadi kalau misalkan ingat, lihat mulutnya dan nadanya juga, kita tuh kadang-kadang salah nada. Nadanya ingin bertanya tapi malah nadanya kayak ngomong biasa gitu. Mahada. Kalau mahada kan berarti nggak ada intonasinya bertanya. Kalau misalkan mahada, nah itu intonasinya kayak bertanya. Jadi kita harus tahu juga di mana kita harus nadanya bertanya, di mana kita harus nada ngomong atau bicara seperti biasa gitu. Pak Fikri mau nanya ya. Ya akhi, mahada? Hada hatif. No, apa? Hatifun ya Pak Rengga ya. Hatif itu artinya apa Pak Fikri? HP. Oke. Jadi apa kalau kita mau menanyakan barang? Mahada artinya apa Pak Fikri? Apa ini? Apa ini? Nah, jadi ya kadang-kadang kita juga suka salah intonasinya juga Pak Rengga. Jadi kadang-kadang tuh ingin bertanya tapi nadanya tuh salah. Jadi kita tuh orang yang nggak tahu kan, jadi apa nih bertanya atau ngomong biasa gitu. Jadi kan harus ada intonasinya. Mahada atau kaifahaluk. Jadi harus ada intonasinya. Terbedakan antara bertanya dan ngomong biasa seperti itu. Pak Rengga, next. Oke. Kita mulai percakapan lagi Pak Fikri. Oke lah, mulai percakapan ya. Diingat ya, dilihat nadanya. Di rumah biar lebih paham lagi. Ini harus paham ya, harus bisa ya kakak di rumah ya. Coba sekarang kita ulangi lagi tapi tidak diterjemahkan. Oke, nanti kakak di rumah terjemahkan sendiri. Ya oke. Sekarang mulai pertama ya. Mulai dari Pak Fikri langsung ya sih, deret kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma ismuk? Ismi Rengka Anggana Fata. Wa man ismuka ya akhi? Ismi Fikri Syaiful Fakkar. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah inni bi khair. Wa antum kaifa haluk? Alhamdulillah inni bi khair. Wa aina taskun? Ana askun fil Cirebon. Wa anta? Wa ana askun fi Tangerang. Ma hiwayatuka ya akhi? Riwayati al-qira'atu wa riyadhah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sudah sedikit mufroda. Jadi itu kalau misalkan cepat seperti itu. Itu mulut-mulut Indonesia kayak gitu. Kalau misalkan mulut-mulut pakai bahasa Arab itu beda, orang Arab fasyah ya, sangat fasyah sekali. Gak apa-apa. Misalnya sekarang Pak Fikri baru datang dan saya mau mengucapkan selamat datang, dan saya bahasa Arabnya itu apa selamat datang?
Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sini sering banget diucapkan sama orang Indonesia banyak banget kalau misalkan lagi sholawatan. Kalau misalkan ada Habib, ada Ustadz, kalau misalkan ada yang itu berarti sering banget di ini disebut-sebut nih kayak gini. Jadi bahasa Arabnya selamat datang tuh apa? Ahlan wa sahlan ya akhi. Nah, kalau misalkan berarti Pak Pike harus jawabnya gimana? Ahlan bik. Seperti Tadi itu apa? ya. Ahlan wa sahlan itu artinya apa? Selamat datang. Terus Pak Pike harus jawab bagaimana? Harus jawab gimana? Sama aja, tinggal dikurangin dan ditambahin. Ahlan bik. Gampang banget kan? Ahlan bik. Udah gitu doang. Ahlan wa sahlan, ahlan bik, syukron. Nah, seperti jadi, itu. semisal kita mau mengucapkan terima kasih, mungkin kalian ini sudah sering dengar, udah umum banget. Jadi terima kasih apa bahasa Arabnya? Iya, terima kasih itu bahasa Arabnya syukron. Iya. Dan gimana ngejawabnya Pak Fikri? Afwan tuh kadang juga diartikan dengan maaf atau juga sama-sama. Nah, paling ada yang paling sering dengar tuh ya afwan, syukron, bahil. Yang kayak gitu ya. Iya. Yang paling yang mufradatnya kitabun atau maktabatun, kursiyun, gampang banget tuh, kursiyun, saburatun papan tulis, kolamun, pulpen, kolamun rosos, pensil. Jadi seperti itu ya. Harus banyak-banyak bercakap-cakap ya. Harus banyak-banyak dipraktekkan. Kalau misalkan karena lingkungan itu juga mempengaruhi bagaimana kita cepat atau lambatnya dalam belajar bahasa Arab, belajar apapun, terutama belajar dalam bahasa. Kalau lingkungannya kita sekitar pakai bahasa Arab, itu sangat memudahkan banget. Atau misalkan pakai bahasa Inggris, wah, apalagi. Tapi kalau misalkan sekitar kitanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa budaya, kitanya pengen bahasa Arab, nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi itu akan mempersulit juga. Solusinya gimana? Masuk pondok. Kalau nggak ingin bahasa Arab, ingin bahasa Inggris, masuk ke Pare ya, Pare kayak. Jadi dua bahasa Arab dan Inggris itu sangat penting buat kita semua. Jadi seperti itu ya kakak ya. Gimana? Sudah bisa belajar bahasa Arabnya? Sudah dipraktekkan di rumahnya? Ya. Coba praktekkan dengan bunda gitu, dengan ayahnya, dengan adik, kakaknya, adiknya, atau dengan kakaknya, atau dengan teman di rumahnya. Teman rumah. Nanti pokoknya kalau misalkan kakak adik udah, semoga aja ya kita bertemu kembali gitu di sekolahan tercinta ini. Nah, kita akan setiap pagi insya Allah akan ada praktek muhadasah ya Pak ya. Iya. Muhadasah bersama dipimpin sama Pak Yusuf. Nah, jadi kita tuh di situ kita akan praktek ini muhadasah. Jadi pelan-pelan, yang penting bisa pelan-pelan, yang penting bisa, yang penting sungguh-sungguh. Nanti Pak Nur juga akan mempraktekkan muhadasah seperti itu. Tenang aja ya. Nanti apalagi yang kakak-kakak masih dari kelas 6 ke bawah, nanti kalau misalkan sudah SMP itu agak sulit, atau misalkan semakin tumbuh besar semakin malas. Harusnya nggak boleh seperti itu. Semakin kita tumbuh besar, semakin kita panjang umur, bertambah umurnya, kita harus lebih semangat dalam belajar ya Pak Rengka ya. Iya benar. Jadi kita harus semangat untuk belajar, apalagi kita bisa untuk menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, sekarang gimana Pak Rengka nih? Mau lanjut mufrodat, maksudnya mau lanjut muhadasah, atau kakak yang di rumah pengen bertanya bagaimana cara yang efektif atau bagaimana cara yang mudah dalam bermuhadasah, atau penyebutan atau intonasinya yang tadi Pak Fikri jelasin, itu mau bertanya atau tidak? Enggak juga nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Pak Yusuf? Oh iya. Jadi seperti udah Pak Fikri sama Pak Rengka lanjut muhadasah aja ya. Iya, atau kita kasih mufrodat aja. Oh iya, mufrodat. Iya. Mufrodat sangat penting sekali ya. Coba silakan Pak Rengka, mufrodatnya apa aja? Mufrodat itu artinya kosa kata. Iya, kosa kata. Atau kita memberi mufrodat itu yang di sekolah. Oke. Dari yang sekitar sekolah dulu aja, yang dasar-dasar. Dari pulpen. Pulpen itu bahasa Arabnya apa Pak Fikri? Qalamun. Apa?
Iya. Kolamun. Sekali lagi. Kolamun. Nah, iya artinya apa Pak Rengga? Pulpen. Kalau misalkan pensil. Ya. Kolamun rososin. Nah, beda ya, pensil sama pulpen. Kalau misalkan pulpen tadi apa? Kolamun. Kalau misalkan pensil? Kolamun rososin. Nah, ada tambahannya rososin itu pensil. Oke, jadi teman-teman di rumah harus ikutin ya, harus ikutin kita berdua ya. Harus dong, Oke, sekarang ikutin Bapak ya. Kolamun. Pulpen. Kolamun. Pulpen. Kolamun. Pulpen. Oke. Sekarang pensil. Kolamun rososin. Pensil. Kolamun rososin. Pensil. Kolamun rososin. Pensil. Oke. Boleh dicatat Kakak, boleh dicatat Iya. ya. Boleh dicatat. Boleh ditulis atau kalian ingat-ingat. Jadi beda ya antara pulpen dan pensil. Sangat beda. Lanjut Pak Rengga, buku apa buku? Sekarang buku. Kurosatun. Buku tulis. Kurosatun. Buku tulis. Kurosatun. Buku tulis. Nah, Tadi apa buku tulis bahasa Arabnya? Kurosatun. Oke, sekarang kalian harus ikutin ya, ikutin kita berdua. Oke, kalian di rumah harus ikutin kita di rumah. Ayo, Pak Fikri, kita ulang. Dari awal ya, yang pulpen itu. Iya, dari pulpen, pensil sama buku. Kolamun. Pulpen. Kolamun. Pulpen. Kolamun. Pulpen. Oke. Kolamun rososin. Pensil. Kolamun rososin. Pensil. Kolamun rososin. Pensil. Oke. Nah, Kita pengucapan ulangnya 3 kali. Kenapa harus diulang-ulang? Agar teringat, agar apa ya, memori kita itu mengingat. Oh iya, kolamun itu pulpen, kolamun rososin itu oh iya pensil. nah Jadi seperti itu. kenapa harus diulang-ulang? Agar teringat di memori kita. Terbiasa juga ya. Ya, Jadi sekarang buku ini. tulis. Kurosatun. Buku tulis. Kurosatun. Buku tulis. Kurosatun. Buku tulis. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Jadi buku tulis tuh kurosatun. Kalau kitabun berarti kita bedain kitabun sama kurosatun. Kadang-kadang suka disamain buku tulis tuh di bahasa Arabinya kitab, padahal itu beda. Kalau misalkan buku tulis itu kurosatun itu buku tulis. Kalau misalkan kitabun berarti kitab. Nah, jadi gantian ya saya. Oke. Gantian nih. Oh enggak, dari ini meja, meja terus kursi, setelah lagi apa? Pokoknya. Kolon soh ya. Iya. Oke. Kursiun. Kursi. Kursiun. Kursi. Kursiun. Kursi. Nah, ikutin ya, sekali lagi ya. Kursiun. Kursi. Kursiun. Kursi. Oke. Ini apa nih? Ini apa ini namanya? Iya, benar ini namanya peci. Bener, emang data gak dikasih tahu. Benar ini namanya peci. Oke. Kolon suatun. Peci. Kolon suatun. Peci. Kolon suatun. Peci. Ingat ya, kolon suatun ini agak-agak susah sih ya, karena mungkin jarang didengar juga ya. Kalau peci jarang didengar, ya nggak apa-apa sih, tambah-tambah mufradat ya. Iya. Maktabatun. Meja. Maktabatun. Meja. Maktabatun. Meja. Apa tadi? Nah, sebetulnya tadi itu alat-alat. Nanti kita berpindah ke ruangan. Oke. Nah, ulangi lagi Pak Rengga dari awal. Oke. Ikutin ya, ikutin. Ikutin ya. Gak apa-apa, teriak-teriak di rumah juga nggak apa-apa. Yang penting bisa. Kursiun. Kursi. Kursiun. Kursi. Kursiun. Kursi. Yang kedua apa? Iya. Kolan suatun. Peci. Kolan suatun. Peci. Kolan suatun. Peci. Oke, terus maktabatun. Meja. Maktabatun. Meja. Maktabatun. Meja. Oke, itu tadi alat-alat yang sering kita jumpai di kelas ya, di sekolah banyak banget kan. Nah, sekarang kita ke Oke, ruangan. tadi keliru Pak Fikri. Apa? Bahwa meja itu bukan maktabatun tapi maktabun. Oh iya, maktabun. Iya. Kalau misalkan maktabatun ini, oh iya benar. Maktabatun apa? Perpustakaan ya. Iya, jadi maktabatun itu perpustakaan. Jadi Maaf kalau ya, agak sedikit meja keliru. ini
Jadi, Maktabun. Maafin Pak Fikri ya. Maafin kita berdua Oh aja. ya, maafin kita berdua. Barangkali Bapak juga salah. Emang banyak salah. Oke. Apa Maktabun. Maktabun. Ulangi Pak Fikri. Maktabun. Meja. Maktabun. Meja. Maktabun. Meja. Nah, itu berarti bukan maktabatun tapi tinggal huruf tamar butohnya aja dihapus. Tamar butohnya dihapus itu berarti maktabun ya. Kalau maktabatun itu apa tadi? Perpustakaan. Library. Ya bahasa Inggrisnya library ya. Library. Iya, library. Sekarang ke ruangan. Ke ruangan. Ada kelas, terus ruangan tuh Diwan. Iya, diwan, Kantor. kantor, pintu mah bukan ruangan. Ala dawat. Udah yang ada aja dulu, bareng Kak, sok gantian. Oke, sekarang kita kelas dulu karena tadi udah di sekitar di dalam kelas. Sekarang? kelas. Iya, di Kelas luarnya. itu bahasa Arabnya faslun. Kelas, Faslun. kelas, Faslun. kelas. Jadi, nih sekarang teman-teman ikutin ya di rumah ya. Ikutin di rumah ya. Iya. Yang di rumah ikutin, oke? Ikutin. Biar teringat, biar kalian kenapa harus diulang-ulang? Biar kalian teringat di memori kalian. Oke. Faslun. Kelas, Faslun. kelas, Faslun. kelas. Oke. Tadi apa bahasa Arabnya kelas? Fas. Lun. Nih kadang-kadang kan khususnya di sekolah Nur kan ada kamar mandi. Heeh. Nah, kamar mandi. Pareng Kak, bahasa Arabnya kamar mandi. Hamam. Kamar mandi. Hamam. Kamar mandi. Hamam. Jadi itu kamar mandi ya. Oke. Hamam. Hamam, ingat-ingat hamam ya. Lanjut Pareng Kak. Tadi yang perpus juga gak apa-apa diulang lagi termasuk ruangan. Sekarang kalau perpus tadi kan mungkin udah tahu. Iya Sekarang sih. kantor. Kantor. Diwan ya. Iya. Kantor. Diwanun. Kantor. Diwanun. Kantor. Diwanun. Kantor. Nah, jadi kalau misalkan mau kemana kamu? Aku mau ke kantor nih. Iya. Nah, jadi pakai bahasa Arabnya Mau gimana? kemana kamu? Kalau misalnya mau jawabnya, saya mau ke kantor nih, gimana sih percakapannya? Coba Pak Pikir kita praktekin. Anta saat Oke, Ilaina. Ilaina anta. ana ila diwan. Nah. Aina ila diwan. Berarti tadi Bapak kan nanya, Ilaina anta. Ilaina anta itu artinya kamu mau kemana gitu. Pak Fikri tadi jawab Ila diwan ke kantor. Kantornya mau ngapain? Ya mau apa? Tak mau biasanya kalau misalkan anak-anak nih, anak-anak Isdaner ke kantor ngapain? Ya itu ya ngumpulin tugas. Nah, jadi kalau kita mau bertanya Ilaina anta itu berarti mau kemana kamu? Oke. Tapi kalau kita mau bertanya dari mana kamu? Min aina anta? Min aina anta? Ana min diwan. Nah, Oke. seperti itu kalau misalkan habis dari kantor ya. Iya. Itu baru Itu setelah dari penempatan. kantor. Iya, penempatan kosakata atau muhadasah min aina. Jadi seperti itu setelah dari mana? Min aina anta? Min aina anta? Minat diwan. Minat jiwan. Nah, seperti itu. Oke. Gimana percakapannya? Nggak apa-apa ya, kita sedikit belajar, sedikit bertukar ilmu. Mungkin kelas ya? Iya. Mungkin ada yang bertanya? Nggak ada lah. Ada yang ingin bertanya? Pak Hafiz gimana? Ada yang ingin bertanya nggak? Bahasa Arabnya TV, pareng nggak? Tilfasun. Apa? Zun. Tilfazun. Tilfajun. Tadi apa? Tilfazun apa? TV. Nah, Oke, jadi- sekarang kita teman-teman di rumah ikutin kita berdua ya. Oke. Tilfazun. TV. Tilfazun. TV. Tilfazun. TV. Oke. Ana seangdur tilfazun. Oke. Nah, saya ingin menonton TV. Oke. Nah, Ada pertanyaan yang lain? pertanyaan yang lain dong, yang lebih ini. Gak apa-apa anak-anak ya, ini sedikit ini aja biar nggak kaku banget ya. Jangan serius-serius banget. Kalau misalkan terlalu serius untuk belajar tuh nanti malah ke bawahnya ini. Oke, tadi ada yang nanya bahasa Arabnya HP. Tadi kan kita sudah lihat bahasa Arabnya HP itu hatif. Apa Hatif, bahasa ya. Arabnya HP? Ha, Hatif. ini kecil ini yang nanya-nanya HP, pengen ini yang sering megang-megang HP kan, sering main game ya. Gunakan hatifun itu sebaik mungkin, ya. Gunakan hatif. Kita juga nggak apa-apa lah kalau misalkan menggunakan mufrodat, menggunakan bahasa Arab-Arab. Kalau misalkan yang masih belajar ya dicampur dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Misalkan
ana mau ke sana, ana mau ke sini, atau ana mau makan, atau hadza pulpen, ini pulpen, nggak apa-apa dicampur-campur, yang penting kita menambah mufrodat dan kosakata. Ada yang bertanya lagi Pak Rengka? Oke, ada yang bertanya lagi? Nggak ada. Sebelum kita tutup nih. Sok 2 pertanyaan. Tadi soalnya kan udah 2, sekarang 2 pertanyaan lagi. Ayo cepet, gercep. Surah, di surah. Surah itu cepat ya. Cepat artinya. Surah. Surah, mata Pak Bis. Bahasa Arabnya kelinci. Enggak. Pak Fikri. Bahasa Oke, Arabnya tadi. kelinci. Mata. Oke, Kak Fikri. Ada pertanyaan ya. Yang pertama itu apa bahasa Arabnya kelinci? Oh, kelinci. Oh, kelinci ya. Sama ayam ya? Ayam dah. Kalau ayam kan ini. Ayam. Sudah kelinci sama ayam doang. Mau diaduin ya? Kelinci sama ayamnya mau diaduin. mau diaduin. Kalau Oke, misalkan tadi apa? Kelinci bahasa yang ayam aja dulu, yang ayam. kelinci dulu. Kelinci apa bahasa Arabnya? Kalau kelinci itu arnabun. Apa? Arnabun. Kelinci. Arnabun. Kelinci. Arnabun. Oke. Nah, Itu bahasa Arabnya kelinci ya. kalau misalkan ayam Pak Rengka, Ayam ad-dajajatun. kalau misalkan kakak pengen lauknya, kalau misalkan pengen nasi dengan lauknya ayam, madal idam, apa lauknya? Jika ada Ad-dajaja. ada jajah. Ad-dajaja. Nah, lauknya itu ayam. Katanya kan pasti senang banget. Ingat-ingat ya, tadi apa? Kelinci apa? Iya itu. Arnabun. Kalau misalkan ayam, ada jajah. Oke, Jajah, tadi jajah. ada yang nanya bahasa Arabnya surga. Oke, apa Pak Fikri bahasa Arab surga? Jannah. Jannatun. Nah, jannatun tuh berarti surga. Surga. Apa Hafiz? Apa Oke. lagi? Dari siapa? Indriati. Indriati. Oke. Bahasa Arabnya kucing apa? Kucing Oke. itu berarti binatang kesukaan ya, yang disukai oleh Nabi Muhammad ya. Bagus sekali nih pertanyaannya. Kit. Tun. Nah, sekali lagi apa? Kit. Tun. Jadi kalau dipotong-potong itu Pak Fikri ya. Kitun. Nggak boleh dipotong-potong. Iya, nggak boleh dipotong-potong ya. Nggak boleh kitun, nggak boleh. Iya. Jadi harus Langsung nyambung. Itu ada tasdidnya ya. Iya, bukan kitun. bukan kitun tapi ada tasdidnya. Kitun. Kitun itu artinya kucing. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Dari Kak Dewi Lestari. Perasaan cuma 2 doang ini kok betul. Ikan. 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 As-samak Kun. samakun. Jadi kalau misalkan Pak Rengka nih orangnya kalau misalkan lauknya nggak suka pakai ikan, pengennya ada jajah mulu, ayam mulu. Jadi kalau misalkan ditawarin as-samakun dia nggak mau, kalau ikan nggak mau. Apalagi Pak Hafiz? Dari Humaira. Kok 2 nggak selesai ya? Bahasa Arabnya saya pergi mengaji. Ah. Apa Pak? Oke. Bahasa Arabnya? Gimana? Bahasa Arab mengaji. Anak adhabu sakuratal Quran. Kadalik. Alais. Ila qiraatil Quran. Anak Adhabu. saya pergi kan, kalau misalkan pergi itu dhahaba yadhabu. Ana adhab ila qiraatil Quran. Jadi seperti itu. Ana adhab ila masjid. Ilal masjid itu menunjukkan tempat dulu ya. Adhabu ilal masjid lil qira. Ana adhabu, saya pergi Ke masjid. ilal masjid, ke masjid lil qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran atau untuk mengaji. Satu lagi. Ya, tadi pertanyaan berikutnya. Ya, berikutnya satu lagi ya. Jerapah. Jerapah. Pertanyaannya bagus banget ya. Jerapah enggak gajah, ada nggak gajah? Jerapah, bagus sekali. Bahasa Arabnya jerapah tuh yang lehernya panjang kan? Iya. Bahasa Arabnya jerapah itu ini zarofah. Agak sedikit sama kan jerapah. Jadi kebanyakan bahasa Indonesia juga masih sangkut pautnya dengan bahasa Arab, dari kosakata bahasa Arab. Ya sepertinya contoh aja nih. Zarofatun itu jerapah.
Terus tadi ada yang menanya, ada yang dari kakak Vivi mau nanya bahasa Arabnya kita akan pergi ke sekolah. Oke. Kita ya, akan kita. pergi sekolah. Jadi kalau tadi Mereka. anak itu bahasa Arab, Saya. dan kita itu nahnu. Jadi domir nah. Jadi kalau kita ingin pergi ke sekolah, berarti bahasa Arabnya nadhabu ila madrasati. Ya, nadhab. Kalau misalkan saya kan anak adhab. Kalau nahnu itu pakai nun. Nadhab. Nadhabu ilal madrasah. Ya, kalau buat kita itu bareng-bareng berarti nadhabu ila madrasati. Iya. Kalau sendiri adhabu ila madrasati. Ilal madrasah. Ya. Nggak ada lagi kan? Ya, botak. Ada yang nanya apa bahasa Arabnya sebelum dan sudah. Kalau sebelum itu apa bahasanya? Bahasa Arabnya apa? Sebelum. Qobla. Ya kan sering banget tuh qobla. Qobla tuh berarti maksudnya qobla sholat qobliyah. Nah, sering banget tuh sholat qobliyah. Qobliyah itu kan sebelum. Kalau ba'diyah berarti sesudah. Nah, jadi seperti itu ya. Barangkali apa lagi? Kalau sesudah berarti ba'da. Kalau sebelum Qobla. Nah, mungkin itu tadi ya, itu pertanyaan terakhir mungkin ya. Ya, masih banyak pertanyaan yang belum Bapak bisa jawab, kita Iya, perlu jawab. Jadi mungkin karena waktu juga ya. Karena waktu juga sudah memasuki sholat duhur. Iya, sholat duhur nih. Jadi kita harus akhiri. Kalau misalnya ada yang mau ingin bertanya, silakan di situ ada nomor telepon Di bawah. di bawah ini. Di bawah ini jangan lupa ada nomor telepon. IG ada gak? Instagram jangan lupa Instagram juga. Instagram Anur. Jangan lupa di subscribe nih YouTube-nya. Iya, jangan lupa di subscribe, like, and comment, and share. IG-nya juga ada, IG Pak Fikri Parika di bawah ya. Jadi kalau mau nanya-nanya langsung ke kontak tersebut. Iya. Oke, Pak Fikri, mungkin kita sudah di ujung waktu. Iya, semoga bermanfaat ya pertemuan kita sekarang. Maaf kalau misalkan kita kebanyakan bercanda, karena belajar itu nggak boleh terlalu fokus, nggak boleh terlalu serius. Ada waktunya bercanda, ada waktunya serius ya. Jadi minta maaf kita berdua di sini kalau misalkan ada kesalahan penyampaian kata yang tidak disengaja maupun disengaja, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan keburukan itu dari kita semua. Oke, yaudah kita akhiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.